murai termahal sekarang dipegang rekor oleh Superman. Oke. Dimiliki oleh Pak Hidayat, pengusaha batubara, kalau tidak salah maaf dari Kalimantan Selatan. Itu Sabaraha hargana manuk 1 eta? miliar. 1 miliar. 1 miliar. Manuk 1 miliar. Burung kicauan 1 miliar. Itu yang sekarang Itu menurut yang tercatat, yang Pak. tercatat ya. Yang transaksi sudah 750, 800 juta, 500 juta itu udah biasa. Oke. Sudah banyak. Itu nggak terrekod, tapi yang tertinggi sementara oleh itu. Ya. Bertemu lagi di podcast Apa Kabar .news. Kali ini kita akan berbincang soal yang menarik ya, yang mungkin cukup jarang kita bahas nih. Padahal kita sering sekali melihat kegiatan ini, yaitu seputar kegiatan burung atau manuk, para penggemar burung, kegiatan-kegiatan lomba burung, industri-industri burung. Ternyata luar biasa lah. Hadir di podcast kita kali ini Haji Asep Gedor. Damang, Kang Asep. Alhamdulillah. Kang Haji ini selalu dipanggil Kang Haji ini oleh para komunitas burung. Adalah sebagai Sekretaris Jenderal DPP atau Dewan Pengurus Pusat Orik Jaya Indonesia. Nah, Orik Jaya Indonesia itu kantor pusatnya ada di sini, ada di Bandung, cuman DPW-nya sudah menyebar di 11 provinsi, kemudian DPC-nya ada sekitar baru 55 ya, dan akan terus bertambah di seluruh kabupaten kota di Indonesia. Nih tadi saya bilang nih soal burung itu menarik, gitu, karena saya juga baru tahu lah sedikit soal burung lah. Kita ngobrol nih dengan Kang Haji Asep Gedor soal permanukan perburungan. Kang, Siap. apa sih yang menarik dari burung ini, Kang? Satu, silaturahmi. Oke. Kedua, sisi ekonomi. Ketiga, bisa menjadi alternatif sumber penghasilan. Menjadi membuka lapangan kerja baru. Ya, kalau silaturahmi kita bisa kebayang ya. Ya. Setiap ada event, setiap ada apapun pasti ngariung. Ya. Pasti dari mana-mana kan. Iya. Nyandak segala rupa manuk pangintennya. Iya. Nah, kalau dari ekonomi, Kang? Dari ekonomi bisa mengangkat sektor industri rumah tangga, bisa mengangkat UMKM, juga bisa mengangkat para peternak. Nilai burung sekarang namanya hobi itu tidak ada batas nilai, karena lebih kepada sifatnya subjektif ya, pribadi. Udah hobi itu ya, kan? Hobi, karena hobi. Sehingga dengan difasilitasi ada lomba burung, bisa mengangkat breeding, pengrajin sangkar, pembuat pakan, terus penyelenggara lombanya juga. Jadi banyak yang bisa bermanfaat dari satu lomba itu, memberikan manfaat ekonomi ke banyak pihak. Oke. Bahkan termasuk kuliner juga yang berpartisipasi di tiap gelaran burung, nilai jualnya di hari-hari tertentu lumayan. Nah, ini menarik ya, Kang Ajab. Karena gini, kita kan tahu kondisi ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja ya. Betul. Sementara di masyarakat tumbuh sebuah kegiatan yang bisa menimbulkan efek ekonomi yang cukup baik ya. Kang Asep, kalau digambarkan nih, sebesar apa sih ekonominya dari kegiatan burung ini dari skala yang terkecil aja dulu? Kalau dari skala yang terkecil, namanya latihan bersama, rutin melatih burung untuk mencoba burung-burung yang hasil peliharaan rumahan, itu di sekitar tiket 10 sampai 50 ribu di tiap-tiap lapang di sudut-sudut kota Bandung itu. Kalau dimainkan satu hari 10 kelas saja, dengan harga terkecil 10 sampai 50 ribu, dirata-ratakan 30 ribu aja di satu lapang. Dengan perputaran satu lapang saja 10 kelas udah 3 juta rupiah satu lapang. Sedangkan di Bandung ini yang saya catat
pernah mencapai 72 gelaran Latihan bersama latihan bersama dalam satu hari. dalam satu hari di semua sudut sampai Kabupaten Bandung, Kota Bandung. Iya. Bisa dibayangkan kalau satu hari nilai uang yang berputar di Iya, lomba iya, itu iya. berapa ratus juta di situ. Ya kalau 700 kali 30 aja udah 210 juta ya 210 juta per hari. per hari. Oke. Per hari. Padahal latihan bersama itu mungkin dilaksanakan hampir setiap hari atau gimana? Setiap hari, Pak. Berarti kalau 1 bulan Ya bisa dibayangkan 30 hari di luar hari Minggu, ya bisa 25 hari, tambah 4 harinya untuk lomba. bisa 6 miliar lebih ya. Betul. Nah, artinya gini, Itu dari sisi pendapatan lomba saja. iya, dan itu latihan ya. Latihan. Latihan. Belum bicara event. Belum bisa event. Iya, kan klasifikasi lomba itu yang paling kecil itu latber. Latber itu latihan bersama. Naik ke latpres, latihan prestasi. Setelah latihan prestasi naik ke lomba regional. Dari lomba regional naik lagi ke lomba nasional. Itu udah 4 tingkatan lomba. Dan lomba itu selalu ada. Selalu ada. Selalu ada. Ya mohon maaf kadang-kadang di hari besar keagamaan juga digelar. Kalau hobi itu Ngagantang ya. ngegantang aja. Beres silaturahmi tetap ngegantang. Iya. Ada yang begitu. Komo mun lebaran mah meureun tarajirnya. Ya bahkan mungkin sekarang juga masih ada tren lomba gantang malam. Uluh, Ada itu Pak. Mulai dari jam 8 malam sampai jam 3 pagi. di sada manuk itu oh ya gitu. Ada burung-burung tertentu, lakbet, kenari, cucak jenggot itu kalau malam malah lebih bagus. Oke, artinya kan ini sebuah potensi ekonomi yang menjanjikan ya. Iya. Nah, di sini kan tadi Kang Haji menyebutkan juga ada sektor industri tentu saja. Iya. Gambarannya seperti apa nih sektor industri di komunitas burung ini? Jadi ada empat faktor yang saling berhubungan. Ya. Satu breeding. Oke, peternak ya. Iya. Kedua produsen pakan sangkar. Ketiga IO penyelenggara lomba. Nah keempat ini perusahaan-perusahaan yang menggunakan jasa lomba untuk meningkatkan image perusahaannya. Itu ini saling berkaitan. Pasti. Ya, pengertian perusahaan ini bisa jadi kontestan, bisa jadi grup, bisa jadi komunitas. Ya kadang-kadang maaf institusi juga memanfaatkan event burung ini untuk mempromosikan usahanya. Jadi di situ breeding memproduksi burung. Produsen pakan, produsen sangkar memfasilitasi sangkar dan pakannya dan obat-obatan, ya. vitamin dan sebagainya. Ya. Ketiga ya kontestan yang sebagai peserta. Keempat yaitu institusi juga lembaga yang memanfaatkannya. Di situ saling berkaitan, saling berhubungan. Sekarang ada breeder, ada IO, tidak ada kontestan, nggak jalan. Iya. Ya, sekarang ada IO, ada breeding, tidak ada institusi yang memfasilitasi juga nggak jalan, gitu. Iya. Akhirnya ya sudah seperti industri sekarang ini. Oke. Iya. Ya betul. Karena pemirsa tanggal 1 Oktober kemarin ya, hari Minggu kemarin, Koran Gala bekerja sama dengan Orik Jaya Indonesia menyelenggarakan lomba Koran Gala Cup yang pertama tahun 2023. Ternyata betul apa yang tadi disampaikan oleh Kang Haji Asep. Antusiasme peserta itu luar biasa, saya pun sempat kaget juga ya. Waktu itu ada 750 peserta ya sekitar. Ya, 754 peserta. 754 peserta dengan kita mempertandingkan 42 kelas. Ya, karena sistemnya pembatasan G gantangan. Oke, kalau tidak dibatasi kalau meureun. tidak dibatasi karena di sekarang trennya ada sistem G pembatasan gantangan 16G, 24G, 36G. Kalau dulu konvensional Pak, lebih kepada komersial. Sabaraha we. 60, 72, 77, kadang-kadang sampai 91 juga ada. Halo. Kumaha ngadangukeun eta jurinya?
Justru kalau dulu itu 754 gantangan ini sedikit, Pak. Dulu itu 2000 satu hari di satu lapang. Iya, iya, Orik iya. pernah mendapatkan peserta di Piala IPDN itu satu lapang 2000 gantangan. 2000 gantangan. Bayangkan kalau main sekarang 40 kelas, 2000 gantangan berarti terisi antara-antara 50. Kalau jumlah gantangan biasa 60 yang standar nasional, itu hampir 90% terisi. Iya, 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 Iya. iya. Nah, ini kan tadi digambarkan bahwa perkembangan hobi burung ini memang sudah membuktikan bahwa di situ menimbulkan efek ekonomi yang cukup baik. Iya. Nah, perkembangan ini sejak kapan nih sebenarnya Pak Kang Haji? Saya menekuni dunia karena saya berangkat dari kontestan dulu, pemain, penghobi. Setelah jadi penghobi, saya ikut di organisasi. Setelah di organisasi, saya menyelenggarakan sendiri, mencoba, dan sekarang kembali lagi ke organisasi. Saya lihat titik balik lomba burung menjadi industri seperti sekarang itu. Ya mohon maaf, saya harus akui lah, BNR memegang peranan penting. Apa tuh BNR? BNR itu IO juga Pak, sekarang masih ada. Kalau saya tidak salah, maaf, itu kepanjangannya Boy dan Rusli. Oke. Atau sekarang lebih kepada Boy dan Rekan gitu, Boy and Rekan. Sebelum tahun 2010 itu dunia lomba burung dimonopoli oleh independen dan PBI. PBI itu Pelestari Burung Indonesia, organisasi perburungan yang diakui pemerintah, itu berdiri tahun 73, yang punya trendsetter lomba sampai sekarang, lombanya sampai ke 23 tahun, namanya Piala Raja. Itu lomba yang selalu ditunggu oleh kicomania. Setiap juara di lomba itu menjadi pengakuan burung terbaik tingkat nasional. Sampai sekarang masih ada. Dan pasti meningkatkan nilai jual si burung Nilai itu. jual burung itu. Nah, setelah 2010 bulan Desember itu masuklah BNR. Kalau dulu hadiah itu dengan barang-barang elektronik. Zaman-zaman independen, zaman-zaman PBI itu. Hadiahnya kulkas, hadiahnya gitu ya, iya, TV, iya, iya. Nah, BNR membuat perubahan, membuat revolusi dengan hadiah uang. Oke. Hadiah uang. Nah, dari situ mulailah bermunculan, ada Ebot Jaya, ada banyak juga yang saya kurang ingat satu persatu, tapi kalau dibilang yang sekarang sampai eksis, sekarang besar, ada BNR masih, ada Ebot Jaya, ada Orik, ada Raja, ada Raja Wali Indonesia, ada SMM sekarang, ada juga SKM, ada juga Intercon, Masterpiece, banyak sekali sekarang. Itu perusahaan yang juga IO atau IO saja? Ada perusahaan, ada yang IO, ada perusahaan juga sebagai IO, ada sebagai IO saja. Oke, gitu. iya, iya, iya. Jumlah produk pun sekarang berkembang. Dari IO penyelenggara juga membuat produk seperti BNR, Orik Jaya, terus Raja Wali, terus Mahkota yang saya ingat, terus ada lagi yang Ebot juga sama. Ebot sudah itu. Oke. Saya kurang tahu ya, tapi banyak industri-industri rumahan kecil yang membuat sangkar, pakan gitu ya. Seperti Top Song, terus Leopard, ya Orik Jaya juga dengan The Rock-nya yang terkenal, terus Ronggolawe punya Nanjung 105, BNR juga punya gitu. Oke. Jadi
Ya sebagai IO, sebagai produsen, sebagai penyelenggara lomba juga. Ya, ini kan menarik ya, memunculkan katakanlah sindikasi ya lah ya. Iya. Sindikasi usaha yang positif ya tentu saja. Nah, gini Pak Haji, balik lagi ya tadi ke dampak ekonomi yang ditimbulkan ya. Ini kan apakah apakah yang sekarang sudah dicapai itu masih bisa dikembangkan? Masih Pak, tren yang berkembang saat ini dengan adanya sistem pembatasan gantangan, mulai dibentuk komunitas-komunitas burung papan atas dalam satu member. Seperti SMM itu membuat satu member penggemar murai batu, di mana tingkat lombanya dengan nilai tiket itu setahu saya terakhir 22 juta satu kelas. Satu kelas. Ya, ke bawahnya ada yang 11 juta, ada yang 5 juta. Tapi tiket tertengah 22 juta hadiah Mitsubishi Expander. Sekarang sudah sampai ke situ. Di mana mereka punya member tersendiri, di mana suatu lomba pada saat gelaran setiap 1 bulan sekali selalu penuh. Nah, kebayangkan pemirsa ya, satu lomba yang satu tiket yang 20 juta itu perputaran uang dalam event itu berapa ya? Untuk yang tadi aja yang disebutkan Pak Haji dari awal, tiket yang rata-rata 30 juta aja di latihan bersama. Betul. Memunculkan angka yang cukup lumayan ya per bulan untuk Bandung saja nih. Iya. 6 miliar. Apalagi yang untuk lomba-lomba besar. Lomba-lomba besar. Oke. Betul, Pak. Lomba-lomba yang sekarang merangkul bos-bos besar, jadi privilege lah istilahnya. Iya. Gengsi yang diangkat di situ, jadi yang punya burung-burung berkualitas membuat satu komunitas mengadakan lomba tersendiri, di mana membernya orang-orang yaitu yang burung-burung kelas Elit. Itu semakin meningkatkan harga burung. Oke. Nah, kalau soal harga burung nih, tiketnya aja udah 22 juta ya. Tadi yang diilustrasikan. Harga manuknya sabaraha teh Pak Haji? Seingat saya, murai termahal sekarang dipegang rekor oleh Superman. Oke. Dimiliki oleh Pak Hidayat, pengusaha batubara. Kalau tidak salah, maaf, dari Kalimantan Selatan. Sabaraha harganya manuk 1 miliar. 1 miliar. 1 miliar. Manuk 1 miliar. Burung kicauan 1 miliar. Itu yang sekarang Itu menurut yang tercatat, yang Pak. tercatat ya. Yang transaksi sudah 750, 800 juta, 500 juta itu udah biasa. Oke. Sudah banyak. Itu nggak terrekod, tapi yang tertinggi sementara oleh itu. Ya. Bisa lamun juara terus bisa lebih mahal ta manuknya. Bisa, Pak. Bisa. Tapi ya namanya bos, kalau ada yang lebih bagus dari itu ya dibeli lagi lebih dari itu. Iyalah, iya pasti. Ya karena menghasilkan juga kan? Iya. Karena kalau untuk yang burung-burung seperti murai batu, sekarang kita membeli seharga 1 miliar. Kalau ikut sekelas lomba 22 juta dengan hadiah expander yang notabene harga 300 juta, mungkin 3 ke 4 kali juga udah kembali modal. Iya. Belum kalau yang beli harga 100 juta dengan tiket-tiket seperti hadiah 20 juta, 10 juta, dengan lomba rutin aja 5 bulan ke depan, cepat kembali modal. Iya. Belum lagi si burung itu bisa jadi indukan atau tapi bisa di-breeding kalau bisa misalnya di-breeding. sudah memasuki masa usia tua, pensiun, masuk breeding, itu nilai jual anaknya itu iya. Ya memang namanya hobi ya Pak, tidak ada batas nilai. Ada peternak yang sampai menjual anakannya itu dipesan sampai 20 juta per ekor. Meskipun tidak tahu bagaimana nanti, tapi lihat dari terah juaranya gitu. Iya, anak juara bro. Iya, betul. Nah, itu dari murai batu. Burung lain yang mahal apalagi nih, Pak? Kalau yang dilombakan di kicauan, anis merah. Anis merah udah sampai 450 juta.
anis merah, terus ada juga cucak hijau 400 juta, kacer juga ada yang sampai 500 juta. Jadi di antara yang rekor-rekor harga burung termahal itu tetap sementara dipegang oleh murai batu, anis merah, cucak hijau, kacer, terus selanjutnya juga mungkin ini ya, mungkin kenari, cendet, istilah di Jawa Barat pentet gitu. Iya, toed ya. Toed, nah itu. Iya. Itu juga termasuk sudah nilainya tinggi. Oke. Kalau jenis lain merpati misalnya, Kalau merpati kan bukan burung kicau itu ya, ya, burung. bukan burung kicau. Kalau merpati, seingat saya rekor oleh rampok nilainya 2M. 2 M. Pertama Jayabaya 1M, Oke. terus Jaguar 1,5M, terakhir rampok 2M. Nah saya belum tahu lagi nih setelah rampok ada Rekor baru. rekor baru nih di merpati ya Pak ya. Oke. Kalau di kicauan baru itu aja. Perkutut yang Nah, katanya kalau itu perkutut, katanya sih puncak hobi burung ke perkutut ya. Nah, kalau merpati gimana? Jenis merpati. Saya hanya jadi pengamat saja, itu juga tidak jadi pelaku langsung di merpati. Kan kalau merpati itu komunitasnya juga tersendiri, ada merpati kolong, ada merpati tinggi, ada merpati balak. Jadi memang karena dari nilai pendaftarannya juga lumayan, hadiahnya juga sistem persentase, apalagi dengan adanya daftar ulang, sampai terakhir juga ada hadiah mobil. Artinya hadiah itu mengangkat nilai jual burung, dan terutama mungkin di merpati itu breedingnya bisa cepat ya, bisa cepat, sehingga kalau burung itu diinvestasikan dengan nilai tinggi, kalau dibreedingkan itu bisa mengembalikan nilai belinya yang tinggi gitu. Dan terutama ya di merpati penghobi-penghobinya udah khusus. Ya. Ya, kalau di kicau mania kan uniknya burung pasar dengan harga beli anggap 50.000, 100.000 dipelihara 1-2 bulan, nilainya bisa jadi puluhan juta kalau tepat perawatannya. Sama juga mungkin di merpati. Kalau di merpati lebih kepada lihat terah juaranya, karena adanya breeding ring gitu. Iya, iya. Kalau di burung trennya tidak selalu burung ring itu menjadi Burung jago. burung jago. Kadang-kadang burung bahannya bagus, Ngurusnya salah? ngurusnya salah jadi nggak bagus. Iya. Atau burung bahan bagus dimiliki orang yang kurang mengerti, diambil alih oleh orang yang bisa ngurusnya, lebih bagus, bisa jadi bagus. Ada juga burung bagus, bahannya jelek, tapi diolahnya bagus, Dilatihnya oke. dilatihnya oke, bisa jadi burung bagus. Oke. Gitu. Sehingga kenapa saya menekuni dunia ini, dunia lomba burung, karena nilai burung dari orang pemiliknya yang tidak tahu harga burung dibawa ke lomba, itu bisa merubah harga 100.000 bisa menjadi harga 10 juta dalam hitungan beberapa jam saja. Oke, pantesan Kang Haji ini dari bangkir jadi Penyelenggara lomba burung. jadi burung profesional. Iya, betul Pak. Kalau dilihat perputaran uang di tingkat lomba nasional, luar biasa. Ini saya cerita, saya pernah menangani pesanan tiket lomba nasional 28. Pernah uang masuk 1M. Dalam satu kali lomba. Ya, dalam pesanan tiket yang transfer. Oke. Dan ini luar biasanya nih yang harus
kita ketahui dengan sistem transfer sekarang, lomba besar transfer itu kalau image lombanya bagus, ya kita sudah bisa memperhitungkan keuntungannya berapa nilai transfer yang masuk. Artinya ya kalau image IO-nya sudah bagus, penjuriannya bagus, kemasannya bagus, bisa membangun infrastruktur lapangnya bagus, peserta akan berduyun-duyun datang. Ya. Nah, kembali ke peserta. Kang Haji, gambaran kasar aja lah karena ini saking banyaknya pasti sulit. Komunitas burung di kita tuh ada berapa di Jawa Barat deh? Kalau di Jawa Barat, setahu saya baru lokal Bandung aja. Ada KMB, Kacermania Bandung. Berarti komunitas itu tiap jenis burung? Iya, per jenis burung. Per jenis burung, oke. Skop Bandung aja ada KMB, ada Bantrok, Cak Hijau. Cak Hijau pun di Bandung dan Cimahi ada dua, ada IMBB, ada AMJT Anis Merah tuh yang terkenal se-Indonesia, Anis Merah. Terus juga ada pentet yang di Bandung Selatan sangat meriah sekarang. Terus ada juga konin, burung kecil. Konin itu juga banyak komunitasnya, terdiri beberapa komunitas. Ada juga jalak suren, ada beranjangan, beranjangan titimplik kalau istilah Jawa Barat. Ada juga murai juga ada, cuman lebih sedikit karena ya mohon maaf, gengsi murai itu biasanya pemiliknya orang-orang yang sudah secara ekonomi punya kelebihan mapan gitu, sehingga kalau dibentuk dalam komunitas itu lebih sedikit gitu. Nah, di luar ada di Garut ada plat Z, di Indramayu ada plat E, di Majalengka ada nerekel, ada burok itu kacer, terus di Cendet juga sudah se-Indonesia ada. Ya banyak sekali lah Pak, kalau disebutkan saya juga nggak hafal satu persatu, cuman komunitasnya sudah tersebar. Oke, artinya ini kan potensi lagi-lagi ya yang bisa kalau dimanfaatkan dengan baik, dipelihara, terus tahapan-tahapannya bisa dinilai atau terpercaya. Ini kan akan menjadi sebuah kegiatan kreatif yang memang langsung mendatangkan dampak ekonomi ya, Pak Haji ya. Nah, sekarang nih, ini kan peluang ya, peluang bagi siapapun. Nah, cik kinten-kinten naon ya yang bisa guiding ya bagi para junior atau bagi para penghobi burung yang amatir lah, anu neme bade kanu hobi manuk naon tah Haji? Yang penting jangan setengah-setengah Pak, komit. Jadi kalau mau terjun, mau pilih sebagai breeding, penyelenggara lomba, atau sebagai peserta yang profesional atau sebagai produsen pakan, pembuat sangkar. Tapi kalau dari pemain pemula atau yang lebih kepada sisi ekonominya breeding, tentu harus bisa mencari indukan yang tepat, perawatan yang sesuai dengan kemauan karakter burung, terus bisa membuka pasar dengan cara burung-burung tersebut bisa dilombakan, dilamberan, bisa terkenal, dan terutama harus punya identitas, sertifikasi burungnya, ada ringnya, sehingga di mana dia juara di seluruh Indonesia akan mengerucut nanti dari ring mana, dari sertifikat mana, dari breeder mana ini burung. Kalacaknya. Iya, kalacak. Jadi akhirnya nama breedernya bakal terus dicari gitu. Kalau dari sisi pemain, kalau memang mencari popularitas di burung, ya namanya hobi kan tidak ada batas nilai ya Pak. Selama kemampuan uangnya terus, burung juga bisa mengangkat nama orang tersebut gitu. Terutama kalau punya burung-burung bagus dengan prestasi di mana-mana, selain nilai jual burungnya juga bisa jadi tinggi, ininya juga namanya juga terangkat, sehingga pada saat nanti lomba besar di mana, nama kita bisa menjadi semacam
guidance lah, nama kita menjadi sumber informasi gitu Iya, untuk iya. meningkatkan jenis burung tertentu yang bagaimana supaya prestasi di lapangannya terus stabil gitu. Oke. Iya. Oke. Di pemirsa apa kabar .news itu tadi cerita ini sebenarnya banyak sekali nih cerita yang pasti bikin kita penasaran ya, karena di situ ada duit ya. Di komunitas burung, di kegiatan-kegiatan yang terkait dengan burung itu ada industri, ada nilai ekonomi, ada nilai duitnya. Nah, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita bahwa di sini ada peluang, kemudian juga bisa menjadi pilihan-pilihan lah ya untuk kegiatan-kegiatan ekonomi. Tapi yang paling penting lagi nih yang saya lupa saya tanyakan ke Kang Haji Asep Gedor ini. Selain hobi industri, sisi pelestariannya ada nggak sebenarnya? Sebetulnya lomba burung berkicau itu ikut membantu melestarikan Lewat breeding? lewat breeding. Oke. Makanya di Indonesia lewat BKSDA itu ada jenis-jenis burung tertentu yang tidak boleh dijual belikan bebas kalau tidak ada breedingnya. Kalau tidak dari breeder ya? Ya dari breeder. Nggak boleh ngambil dari Nggak alam boleh dari liar? alamnya gitu. Ya saya dengar itu waktu itu jalak bali kayak seperti Nah, itu. gitu. Iya, iya. Karena kalau di habitatnya habis, ya tidak ada breeder, otomatis penghobi juga mencari burung agak susah. Iya, betul. Kalau nanti di alamnya dia habis, Mhm. bisa dijadikan contoh seperti anis merah. Mhm. Pada saat Jawa Barat sudah berkurang populasi anis merah, peternak Bali lebih bijak dengan cara kearifan lokal adat, di mana bibitnya yang dibawa ke sana dari Jawa Barat itu mereka kembangkan dilepas ke hutan. Mhm. Nanti setiap masyarakat adat itu ada batas teritorial yang tidak boleh saling mengambil. Jadi kalau daerah ini milik si ini, hanya dia yang bisa boleh mengambil. Indukannya nggak boleh diambil, anakannya terus dibesarkan. Sehingga sekarang banyak anis merah, mohon maaf, ya jebolan Bali yang Kelahiran Bali. Padahal indukannya Di dia. Jawa Barat. Jawa Barat sebetulnya endemik anis merah yang terkenal. Tapi sekarang breedingnya Bali yang malah terkenal. Malah burung Jawa Barat balik lagi ke Jawa Barat dari Bali. Gitu. Oke. Demikian bincang-bincang kita, semoga sekali lagi ada manfaatnya. Karena apapun yang kita lakukan, ya tujuan kita memberikan manfaat lah ya, termasuk dari kegiatan perburungan atau kegiatan permanukan. Hatur nuhun Kang Haji Asep Sami-sami Gedor. Haji Nunu. Sampurasun.